Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, Amin. para Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. yang pertama, yang utama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah. Bisa dibahas dengan kopi. Oke. Dengar. Bapak Ibu, para siswa, alhamdulillah marilah pertama dan utama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita diberikan kesehatan, kesempatan bisa dibahas sesuai kopi. kita diberikan kesehatan, kesempatan dapat silaturahmi kembali. Dapat dalam kesempatan kali ini. Salawat salam semoga tetap limpahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Hari ini kita memasuki pertemuan yang ke-6. Kemudian pada kesempatan kali ini nanti kita akan lebih banyak membahas tentang penggunaan Blender untuk aplikasi yang akan kita buat. Bapak Ibu, para siswa, untuk mengawali kegiatan pada hari ini, marilah kita buka bersama dengan membaca. Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Sebagai awalan, beberapa waktu lalu kami kirimkan link untuk konfirmasi tim yang dikirimkan tiap sekolah. Jadi kemungkinan ada dari Bapak Ibu, dari teman-teman itu ada perubahan tim. Ya, kami masih bisa menerima perubahan tim ini. Jadi harapan kami segera jika timnya sudah fix, ada pergantian siswa, ada pergantian pendamping, nanti bisa diinputkan kembali, didata kembali untuk kami, sehingga kami mempunyai data tim-tim mana saja yang nanti akan menghasilkan karya pada program augmented reality ini. Harapan kami sebelum pembelajaran kita selesai, tim dari Bapak Ibu sudah bisa fix. Jadi nanti saat Bapak Ibu melaksanakan kerja pembuatan karya, timnya sudah fix, siapa pendampingnya, siapa siswanya, kita sudah fix, tidak ada perubahan lagi. Jadi kita sudah bisa lebih fokus lagi untuk membuat karya. Tidak lagi terhambat pada siapa timnya, tapi karya kita lebih konsentrasi ke sana. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan lebih membahas pada penggunaan aplikasi untuk membuat gambar 3 dimensi. Dalam hal ini kita manfaatkan aplikasi bernama Blender. Kesempatan kali ini nanti Blender akan disampaikan oleh Saudara Salahuddin Al-Ayubi. Kepada Mas Salahuddin, kami persilakan. Apa suara saya? Apakah suara Pak Mas Salahuddin sudah terdengar? Halo. Mau informasi apakah suara Belum, Pak, belum. Belum. Oke. Bentar. Coba lagi. Oke. Langsung pakainya sih. Sebenarnya ada kesalahan teknis. Kita Siang Ibu dan Bapak Guru serta teman-teman. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang
3D modeling ya, menggunakan Blender. Nah, untuk gambaran besarnya ini saya tuliskan. Untuk gambaran proyek yang akan kita lakukan pada hari ini, itu pertama kita akan modeling 3D yang sederhana, yaitu modeling meja. Udah, Pak. Like mungkin, Pak. Kemudian setelah itu kita akan membahas tentang beberapa tools yang bisa digunakan untuk modeling, yaitu join dan parent. Kemudian kita akan membahas tentang referensi untuk modeling. Kemudian kita akan mencoba untuk modeling objek low poly. Kemudian kita akan membahas juga tentang modifier. Jadi modifier itu tools tambahan yang digunakan untuk memberi opsi lebih kepada objek itu. Nah, untuk modifier yang sering digunakan sendiri itu adalah yang sering digunakan untuk AR itu ada subdivision surface. Kemudian ada decimate. Kemudian setelah modeling, kita akan melakukan coloring dan texturing. Nah, ini adalah gambaran yang akan kita lakukan untuk hari ini. Nah, langsung saja. Sekarang kita akan membuat model meja. Oh ya, sebentar saya aktifkan dulu untuk mohon tunggu sebentar ya. Oke. Jadi ini langkah pertama untuk membuat meja adalah men-scale atau mengubah ukuran di sumbu Z dengan menekan SZ. Kemudian kita akan mengubah ukuran juga di sumbu X, yaitu menekan SX. Nah, kemudian kita akan mengubah letak dari objek ini, yaitu di GZ, supaya lebih mudah. Oke, selanjutnya kita akan memasuki edit mode. Oh ya, ini dalam Blender itu sendiri ada beberapa interface ya istilahnya. Ya, untuk modenya ada beberapa mode maksud saya. Nah, untuk
sekarang yang digunakan adalah object mode dan edit mode. Object mode itu digunakan untuk misalnya ada beberapa objek, yaitu meja, kursi. Nah, di object mode itu kita dapat memilih atau mengubah ukuran, letak, dan posisi, ukuran dan rotasi objek kursi dan meja tersebut. Tapi untuk edit mode itu digunakan untuk kemudian untuk edit mode itu sendiri digunakan untuk mengubah bentuk dari objek kita. Yaitu misalnya kita akan membuat objek meja, jadi kita akan membuat bentuknya itu di edit mode. Oke, untuk masuk ke edit mode, kita bisa menggunakan tombol yang ada di sini, kemudian pindah ke edit mode. Atau dapat juga menggunakan shortcut tab. Nah, dengan edit mode ini kita sudah bisa mengubah ukuran, mengubah bentuk dari objek tersebut. Nah, untuk sekarang saya perkenalkan dulu dengan beberapa bagian yang harus diketahui dalam edit mode. Di sini kita ada beberapa mode seleksi, yaitu yang pertama vertex. Vertex itu kalau dalam matematika itu sudut. Jadi kita bisa memilih sudut dengan mode pemilihan ini. Nah, ini namanya vertex. Kemudian di sini ada edge. Edge itu rusuk. Jadi kita bisa memilih rusuk dengan mode edge ini. Jadi ini memilih edge. Kemudian di sini ada face select. Face itu berarti sisi. Nah, setelah mengenal beberapa mode seleksi itu, kita akan langsung melakukan pembentukan objek saja. Untuk tahap pertama, kita membuat edge baru. Edge baru itu dapat menggunakan shortcut Ctrl R. Nah, ini dapat dilihat di sini ada edge baru atau calon edge. Nah, kemudian untuk menambah calon edge ini, kita bisa scroll up atau scroll down. Scroll up untuk menambah calon edge dan scroll down untuk mengurangi. Saat ini kita akan menggunakan dua edge, jadi kita men-scroll up sekali. Kemudian klik satu kali, kemudian klik lagi satu kali. Nah, setelah itu kita akan menggeser kedua edge yang sudah dibuat tadi ke pojok masing-masing dari meja, yaitu dengan cara men-scale di sumbu X, karena ini kita akan mengubahnya di sumbu X, ya, ini merah. Jadi dipencet XX, SX, kira-kira dipencet 2 kali. Kemudian kita juga akan membuat lagi edge, 2 edge lagi. Kemudian di scale di sumbu Y.
Oke. Nah, setelah itu kita akan membuat bevel. Jadi apa itu bevel? Bevel itu membuat face dari satu edge. Jadi shortcutnya adalah Ctrl B. Nah, ini kita dapat membuat bevel. Kemudian kita juga akan membuat bevel lagi dari edge yang ini, yang sudah dibuat sebelumnya. Jadi kita akan memilih edge yang ini, yaitu pilih. Oh ya, untuk multi selection kita menggunakan shift. Jadi kita pilih ini, dengan shift terus ditekan sambil kita memilih edge-nya. Nah, ini juga dipilih. Kemudian kita juga akan membuat bevel dari edge yang sudah dipilih ini. Ctrl B. Oke. Kemudian kita akan memilih face dari ini atau sisi face. Yang dipilih adalah ini, dan ini. Kemudian kita akan extrude. Apa itu extrude? Jadi extrude itu seperti membuat bangun baru ya dari edge yang sudah dipilih. Shortcutnya adalah E. Nah, sini kita membuat bangun baru untuk kaki-kakinya. Kemudian saya extrude lagi, E lagi. Kemudian extrude sekali lagi. Nah, jika ini merasa terlalu panjang yang bagian bawah bisa di face bagian kaki ini bisa diseleksi kemudian dipindah ke bagian lebih atas dengan menekan G, Z, yaitu mengubah letak face ini dengan sumbu Z, dengan acuan sumbu Z. Oke, selanjutnya kita akan membuat seperti jembatan ya di sini ya. Jadi kita akan menghubungkan kedua face ini, ya, face ini dan ini. Nah, untuk menghubungkannya kita akan menggunakan bridge. Caranya adalah klik kanan, kemudian bridge face. Untuk yang satunya juga dipilih face-nya, kemudian klik kanan, kemudian pilih bridge face. Selanjutnya kita akan membuat lagi satu lagi menghubungkan sisi sini dan sini. Kita akan mensubdivide juga atau membuat seperti yang ini tadi. Ctrl R, klik 2 kali, kemudian bevel. Yang ini juga Ctrl R, klik 2 kali, bevel. Nah, selanjutnya kita akan menghubungkan sisi sini dan sini. Caranya juga sama, menggunakan bridge. Klik kanan, bridge face. Oke. Nah, untuk meja modelingnya seperti ini. Jadi konsep yang digunakan untuk membuat model-model selanjutnya atau model-model
yang lebih kompleks, itu konsep dasarnya ada di cara membuat meja ini. Jadi yang digunakan itu adalah subdivide yang tadi ya, Ctrl R, yang ini. Kemudian extrude yang tadi, yang seperti ini. Kemudian bridge yang tadi ya, bridge face. Nah, selanjutnya saya akan mencoba membuat model yang sederhana satu lagi, yaitu kursi. Sebelum membuat model selanjutnya, kita harus keluar dari edit mode. Karena kalau tidak, nanti kedua objek tersebut akan bergabung. Kemudian ini objek mode, ke objek mode. Kemudian saya akan menginsert sebuah objek baru, yaitu cube. Shortcut-nya adalah Shift A. Untuk membuat cube sendiri, itu ada di bagian mesh, kemudian cube. Kemudian kita pindahkan scale visible Z, grade, nah kemudian kita akan mengedit bentuk dari cube ini menjadi kursi. Jadi kita akan masuk ke edit mode. Kemudian kita akan subdivide seperti membuat meja tadi. Kemudian kita geser di sumbu Y. Kemudian bevel. Kemudian sesuaikan letaknya. Kemudian kita buat subdivide lagi. Maaf, ini 2 harusnya. 2. Oke. Kemudian digeser. Kemudian di bevel. Oke. Nah, selanjutnya kita akan membuat kaki-kaki dari kursi. Oh ya, ini satu lagi subdivide di sini. Bevel juga. Kita akan membuat kaki-kakinya dengan menggunakan face select. Kemudian extrude sekali lagi. Kemudian langkah selanjutnya kita akan membuat sandaran kursi. Yang dipilih adalah face ini. Kemudian kita extrude. Kemudian extrude sekali lagi. Nah, kemudian kita akan membuat tempat sandaran ya. Jadi kita akan bridge 2 face ini, klik kanan, bridge face. Jadi ini adalah bentuk kursi yang kita buat. Kemudian kita akan menghubungkan beberapa face di sini. Klik kanan, bridge face, dan ini juga. Klik kanan, bridge face. Bridge face. Klik kanan, bridge
grid space. Kursinya kira-kira sederhananya seperti ini. Kemudian kita akan keluar dari object mode, keluar dari edit mode, kemudian menyesuaikan ukuran meja, kursi dengan meja dan peletakannya. Nah, ini meja terlalu kecil, jadi untuk memudahkan kita dalam melakukan peletakan ini, di Blender itu adalah ada istilah perspective view dan orthographic. Bedanya apa? Nah, untuk perspective view itu kita itu melihat objek yang ada di dalam Blender seperti kita melihat objek di dunia nyata. Tapi kalau orthographic, kita itu akan melihat objek dengan ukuran sebenarnya di berbagai sisi. Jadi tidak bergantung pada perspektif, ukurannya itu tetap sama. Jadi misalkan kita lihat dari sisi sini, sisi yang lebih dekat terlihat lebih besar, dari yang jauh terlihat lebih kecil. Nah kalau ortho, kita lihat di sini sisi yang lebih dekat atau jauh itu sama. Nah, ortografik ini dapat memudahkan kita dalam melakukan peletakan. Misalnya kita akan meletakkan meja dan kursi ini di sebuah bidang datar. Kita akan memasukkan sebuah objek yang diilustrasikan sebagai lantai. Kita akan menggunakan objek plane. Kemudian kita memilih ortho view. Ortho view-nya itu ada beberapa jenis. Untuk shortcut tombol 1 atau numpad 1 itu ortho view dari depan. Kemudian ada shortcut nomor 3 adalah ortho view dari kanan. Kemudian ada shortcut 5 itu mengubah ortho view menjadi perspective view. Kemudian 7 itu ortho view dari atas dan 9 ortho view dari bawah. Kemudian kita akan mensejajarkan kursi dan meja ini tepat di atas lantai. Ya kan bisa dilihat kursinya itu lebih rendah dari meja dan di bawah lantai. Nah, kita akan menggunakan right orthographic atau right ortho view ya. Misalnya kita akan mengepaskan kursi dengan sumbu X. Maaf, dengan sumbu Y. Mejanya juga. Kemudian dengan lantainya juga. Lantainya ini sudah pas. Nah, ini adalah contoh besi pembuatan meja dan kursi. Nah, selanjutnya kita akan mencoba tools atau alat dari Blender atau opsi dari Blender untuk join dan parent. Jadi apa itu join dan parent? Join itu adalah menggabungkan dua objek menjadi satu objek. Jadi misalkan kita akan mengubah
Mulai. Ini saya hapus dulu. Mulai. Patah-patah. Patah-patah ya. Oke, saya akan coba lebih pelan-pelan mungkin. Saya akan menghapus lantainya ini biar lebih mudah. Untuk menghapus itu shortcutnya X. Maaf, kembali ke objek mode dulu. Shortcutnya X, kemudian delete. Oh, yang ini dulu. Nah, kemudian untuk selanjutnya kita akan mencoba join. Jadi kita akan menggabungkan dua objek ini menjadi satu objek. Shortcutnya adalah Ctrl J. Nah, setelah dipencet Ctrl J, kita akan dapat melihat di sini ketika kita menyeleksi salah satu meja atau kursi, kita akan langsung dapat menyeleksi kedua-duanya karena kedua objek ini sudah join. Ini sangat berguna jika objek yang kita buat adalah objek yang cukup kompleks tapi dapat digabungkan menjadi satu kesatuan. Misalnya kita membuat model orang. Nah, di situ ada beberapa bagian seperti tubuh, baju, celana, sepatu. Nah, itu kan kita membuat baju, tubuh, sepatu itu kan sendiri-sendiri menjadi satu objek yang independen. Nah, supaya menjadi lebih gampang saat editing dan animasi nanti, jadi kita dapat menyatukan objek-objek tersebut menjadi satu kesatuan. Dan selanjutnya kita akan coba untuk memisahkan dua objek yang sudah di-join tadi. Caranya adalah masuk ke edit mode, kemudian kita pilih objek yang akan dipisah. Untuk memudahkan menyeleksi, kita dapat mengubah view dari objek kita ya. Jadi di sini dapat diubah view-nya dengan menekan shortcut Z. Tidak bergerak. Tidak terdengar. Patah-patah. Kita dapat mengubah memisahkan objek ini dengan memilih objek yang akan dipisahkan. Untuk mempermudahnya kita dapat mengubah view dengan menekan shortcut Z, kemudian kita memilih wireframe. Oh. Nah, di sini kita bisa melihat hanya terlihat apa itu namanya, tembus pandang ya. Nah, dengan seperti ini kita dapat menyeleksi objek atau face, edge atau vertex dengan tembus pandang. Artinya ketika kita multi select yang saya gunakan di sini adalah menggunakan shortcut B. Jadi dengan menggunakan shortcut B itu kita bisa memblok area yang ingin kita select. Nah, di sini kita bisa menyeleksi. Bisa dimudahkan juga dengan ortho view ya. Oke, sudah terseleksi semua. Kemudian kita kembali ke solid view.
Untuk memisahkannya kita dapat menggunakan shortcut P. Pilih P, kemudian separate, ini separate berarti. Kemudian separate-nya itu by apa? By selection, material, atau loose parts. Nah, karena kita akan mengubah yang memisahkan yang kita seleksi, jadi kita akan memilih yang selection. Oke. Kemudian kita akan kembali ke objek mode dan bisa dilihat di sini meja dan kursi sudah terpisah. Kemudian kita akan mencoba apa itu parent. Jadi parent itu tidak seperti menjoin, seperti join, tapi objek itu tetap terpisah. Jadi misalnya kita akan membuat parent meja, kursi dan meja. Nah, untuk shortcut-nya kita dapat memilih Ctrl P, set parent to object. Nah, dengan parent ini kita tetap dapat menyeleksi masing-masing dari objek. Jadi objeknya tidak menjadi satu, tapi kita dapat jika kita mengubah letak atau ukuran dari objek tersebut, kita juga mengubah ukuran dari objek yang diperankan tadi. Jadi ini kan berarti kursi diperankan ke meja. Jadi ketika kita mengubah letak, scale, ataupun rotasi, itu kita akan mengubah scale, rotasi, dan letak dari kursi juga. Nah, selanjutnya bagaimana cara menghapus parent. Menghapus parent itu ada di bagian di sini kita bisa melihat untuk mengubah parent itu bisa ada di bagian object properties, kemudian di relation, kemudian ada bagian parent. Kita dapat melihat di sini ya, ketika kita mengeklik kursi, itu parentnya adalah cube 001. Cube 001 adalah meja. Ini cube 001 adalah meja. Nah, kemudian untuk menghapus parent tinggal dihapus saja. Setelah dihapus, kedua objek ini, kursi tidak akan memerankan dirinya dengan meja. Selanjutnya adalah referensi. Jadi terkadang untuk objek-objek yang cukup kompleks, kita membutuhkan referensi. Atau istilah kasarnya itu contekan. Untuk contekan sendiri itu kita dapat mencarinya di Google ya. Keywordnya adalah misalnya kita akan membuat referensi, kita akan mencari referensi dari mobil, berarti car model sheet. Nah, di sini kita bisa melihat beberapa contoh model atau model sheet dari mobil. Kemudian kita akan memilih yang ada beberapa view seperti ini. Jadi ini ada view dari depan, belakang, samping kanan, samping kiri, kemudian ada dari atas. Nah, untuk model sheet yang dipilih adalah yang seperti ini, dari keempat sisi atau 6 sisi.
Kemudian kita save. Nah, untuk menggunakan referensi tersebut, kita dapat menginsert gambar tersebut ke dalam Blender. Nah, untuk mempermudah, kita dapat menggunakan orthographic view. Jadi, misalkan kita akan menggunakan referensi untuk mendesain bagian atas dari mobil. Jadi kita menggunakan top orthographic shortcut-nya 7 sampai 7 atau angka 7. Kemudian kita akan memasukkan gambar tersebut. Shift A, kemudian image, kemudian reference. Nah, kemudian kita akan memilih model sheet yang sudah kita download tadi. Ini ada model sheet-nya, kita bisa pindahkan. Kemudian kita akan membuat atau mendesain bagian atas dari mobil terlebih dahulu. Shift A, Mesh, Cube. Kita geser, kita letakkan di bagian yang pas. Kemudian kita paskan ukurannya. Nah, untuk ukuran samping-sampingnya yang dari ukuran pojok ke pojok itu harus pas. Nah, setelah itu kita akan membuat bagian-bagian yang tambahan ya, atau tidak termasuk dalam cube ini. Kita misalnya akan membuat bagian bumper belakang. Caranya juga sama. Kita masuk ke object mode, kita subdivide. Kita paskan. Kemudian kita akan menarik, memilih face ini untuk di-extrude. Kemudian kita juga akan membuat bagian ini. Dan ini juga bisa kita extrude. Kemudian yang depan kira-kira prosesnya juga sama. Bagian atas kita akan mencoba berapa menit?
Setelah itu kita akan mencoba setelah bagian atas selesai, itu kita dapat membuat bagian samping. Kemudian untuk membuat bagian samping, kita dapat menghapus ini dulu. Kemudian kita dapat membuat ortho view dari samping. Baik, ortografik misalnya. Ini saya pindah dulu. Kemudian kita insert lagi gambar referensi, yaitu di image reference. Nah, untuk peletakannya sendiri kita sesuaikan dengan model yang telah kita buat sebelumnya tadi ya. Jadi misalkan yang ini kan bagian belakang, bagian sini. Kita rotasi saja. 90 derajat. Shortcutnya R90. Nah, kemudian kita akan membuat yang bagian belakang. Ini kan bagian belakang, jadi ini juga bagian belakang. Yang sheet yang kita buat ini, jadi yang bagian gambar ini. Oh, ini saya masukkan dulu. Nah, ukurannya dari model ini juga bisa disesuaikan. Kemudian kita akan membuat bentuk dari ini ya. Kita gunakan bentuk yang global saja, jangan sampai tidak sampai mendetail karena waktunya juga tidak terlalu panjang. Dan kita sesuaikan. Untuk mempermudah kita gunakan wireframe saja. Kita masuk ke edit mode, Ctrl R, kita sesuaikan dengan ini, titik potongnya. Kemudian ini juga. Nah, kemudian kita akan menurunkan face yang bagian untuk ini. Jadi kita akan memilih bagian ini. Kemudian kita ke wireframe view lagi. Dan kita turunkan. Kemudian kita pilih edge view. Edge mode atau vertex ya, lebih baik. Kita pilih bagian ini. Kemudian kita sesuaikan ukurannya atau kemiringannya dengan yang ada di gambar referensi. Ya, saya akan menggeser juga edge ini supaya lebih pas. Kemudian yang bagian belakang juga. Ini ada bagian yang sudah kita desain sebelumnya, yang bagian atas ya. Jadi kita bisa menurunkan edge bagian ini. Oh maaf, berarti yang ini. Yang ini ya. Kita turunkan. Oh ini ke
Kita dapat menyesuaikan bentuknya. Nah, kira-kira untuk pembentukan model mobil ini yang bagian kanan dan kirinya juga sama, depan belakang juga sama prosesnya. Kemudian tinggal dilanjutkan saja seperti membuat model yang dicontohkan tadi. Saya akan break dulu, akan diisi beberapa, akan diisi oleh Pak Arfan. Bapak Ibu para siswa, tadi sekilas dulu tadi pengantar atau sudah kita belajar membuat model 3 dimensi memanfaatkan Blender. Memang kalau kita membahas di awal-awal, memang sebaiknya tugas-tugas seperti ini kita sudah lebih fokus. Ada siswa yang tugasnya menggambar, ada siswa yang tugasnya coding, ada siswa yang membuat gambar membuat ilustrasinya. Itu memang sebaiknya memang kita mulai fokus pada siapa nanti yang bertugas membuat proyek A, proyek B dan sebagainya. Itu akan lebih baik ya, sehingga hasilnya bisa lebih maksimal. Bapak Ibu para siswa, selanjutnya dari Pak Alvan Simolek berikutnya akan menyampaikan beberapa hal, beberapa informasi. Pak Alvan, sudahkah menyambung Pak Alvan? Bentar, kita kontak dulu Pak Alvan, tadi memang sempat terputus koneksinya. Ada kendala sambungan di kami ya, di Pak Alvan mungkin ya, belum menyambung. Halo, Mas Alvan bisa connect Pak Alvan? Oke, terima kasih. Makasih Mas Alvan. Oke, makasih. Nggak ada suara. Selamat siang. Kita coba connect lagi ya. Maaf Pak Ibu. Nggak ada suara. Oh iya, ini itu Pak Alvan sudah masuk di daftar, kita cuma belum ke share dari materi dari Pak Alvan. Oh iya. Suara saya bisa didengar jelas Pak Yos? Oh iya, sampun Pak
Afan terdengar Iya. jelas Pak Afan. Silakan. Baik, Terima kasih terima Pak Afan. Terima kasih. Gimana Pak Yos? Ini masih di Alham- masih tentang pemodelan ya? Iya, jadi masih pemodelan ini kebetulan narasumber kita hari ini minta break dulu, ada tugas yang harus dikerjakan dulu. Jadi apa Pak Alvan bisa mengisi menyampaikan informasi teknologi terbaru tentang AR ini khususnya. Semoga iya. Pak Alvan ada. Baik, terima kasih. Terima kasih. Semoga Pak Alvan. Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf baru bisa bergabung. Baik, melanjutkan sesi yang tadi sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu mengenai pemodelan 3D ya. Kalau tidak salah di materinya memang menggunakan aplikasi. Untuk pemrogramannya nanti menggunakan aplikasi Unity. Fokus untuk di augmented reality-nya, termasuk juga untuk AR-nya yaitu menggunakan Vuforia. Terkait dengan pemodelan tadi sudah dijelaskan, saya sekilas melihat tentang pemodelan menggunakan aplikasi Blender 3D. Sebenarnya secara teknis tidak ada batasan bagi peserta ketika proses pembuatannya bisa menggunakan aplikasi apapun. Contohnya bisa menggunakan 3D Max, menggunakan Maya, atau juga menggunakan SketchUp gitu, seperti itu bisa dibantu. Nah, contoh lagi adalah suara peserta lain dimohon dapat memute dulu ya supaya suara kita tidak ada noise di tempat kita. Terima kasih. Semoga Pak Alvan Unsewu tadi sempat gangguan suara ini tadi. Iya, nggak apa-apa Pak. Kayaknya ke unmute. Ya, jadi peserta bisa memanfaatkan berbagai macam aplikasi, termasuk bisa menggunakan SketchUp atau aplikasi 3D yang lainnya. Oke, saya share terlebih dahulu. Oke, Pak Yos sudah tampil Pak layar saya ya? Sudah Pak Alvan? Sudah tampil ya? Sudah tampil. Udah. Ya, baik. Ini sedikit, mungkin sedikit referensi untuk apa namanya, untuk peserta sekalian. Sebentar saya coba. Kau udah makan? Belum, lapar. Kau udah makan? Mohon maaf, peserta lain dimohon memute mic-nya. Mohon maaf, peserta Bapak Ibu, para siswa dimohon dapat memute mic-nya. Oh iya Pak, ya. Ya, saya akan matikan mic. Tolong di mute dulu ya. Oke, tadi sudah menjelaskan sedikit tentang penggunaan aplikasi 3D menggunakan Blender. Di sini sebenarnya ada beberapa aplikasi lain yang bisa kita manfaatkan. Contohnya adalah kita bisa menggunakan, maaf masih ada yang berisik ya. Nah, kita bisa menggunakan aplikasi lain selain 3D Blender. Ada lagi kita bisa menggunakan Maya, lalu ada 3ds Max, dan juga
masih banyak lagi. Contohnya SketchUp. Karena memang basicnya tidak semuanya mungkin punya basic desain. Contohnya juga mungkin ada yang dari jurusan selain desain yang seperti arsitek gitu, arsitektural gitu, terbiasa dengan menggunakan SketchUp, itu bisa juga dimanfaatkan untuk pembuatan aplikasi 3D-nya. Nah, termasuk ini yang sedang saya kembangkan juga, kita riset sama-sama, itu kita bisa memanfaatkan aplikasi 3D scanning. 3D scanning di sini adalah kita bisa memanfaatkan photoscan. Ini istilahnya adalah fotogrametri. Jadi ada istilah terbaru itu adalah fotogrametri. Ini istilah baru, di mana kita bisa melakukan scanning 3D hanya dengan menggunakan foto. Jadi kalau kita belajar 3D Max, Blender, dan yang lain, itu kan kita harus mendesain manual, mendesain step by step. Tapi memang secara industri itu sangat dibutuhkan. Kita punya skill mendesain 3D secara step by step. Tapi ada lagi teknologi yang kita bisa manfaatkan untuk fotogrametri. Fotogrametri itu seperti apa sih? Jadi kita tinggal memanfaatkan, ini salah satu contohnya. Itu kita bisa menggunakan aplikasinya adalah Meshroom. Aplikasinya Meshroom. Meshroom di sini kita bisa memanfaatkan seperti ini. Bisa download langsung di aplikasinya, namanya Meshroom. Kita bisa download, dan ini gratis, jadi kita bisa kembangkan sendiri. Nah, di sini kita tinggal lakukan scanning. Kita tinggal melihat sebuah objek, contohnya di sini ada objek batu, bisa objek patung, contoh lagi objek sepatu atau tas gitu ya, yang biasanya kita objeknya hanya berupa gambar 2 dimensi, itu bisa kita scan dan bisa menghasilkan otomatis view-nya menjadi view 3 dimensi. Jadi kumpulan dari beberapa foto yang dalam seperti ini. Ada beberapa seperti 15 sampai 20 foto. Tinggal drag and drop. Nah, di sini ada image processing artificial intelligence yang mana dia bisa mendeteksi beberapa suku dan bisa mengkonversinya menjadi. Nah, ini salah satunya. Nah, setelah adanya proses komputasi, nanti akan didapatkan sebuah seperti ini. Nah, dia otomatis mendeteksi kameranya. Jadi kita mengambil gambarnya, spotnya dari mana, di sini dia tahu sumbu-sumbunya di sini. Nah, dia sudah otomatis membuatkan mesh 3D-nya. Hanya saja memang kalau tadi dijelaskan kan tadi ada vertex, ada poligon ya. Itu memang di sini vertex atau poligonnya besar sekali, berat. Tapi kita bisa lakukan pengurangan mesh atau tapi tetap kita harus punya basic 3D dulu. Jadi mau kita belajar dengan 3D Max, Blender ataupun yang lainnya, tetap kita harus punya basic 3D. Jadi ketika kita berkenalan dengan aplikasi semacam Meshroom ini, kita tidak kesulitan. Ini contohnya. Objek foto yang tadi kita foto dengan kamera biasa ini langsung bisa menghasilkan objek 3D seperti ini. Dan ini kita bisa ekspor, bisa ke Blender, ke Maya, kemanapun, atau ke Unity. Nah, kita bisa kurangi mesh-nya, berat mesh-nya, kita bisa kurangi poligonnya, kita ambil objek yang sederhana. Nah, ini cukup bermanfaat sekali apabila kita ingin memanfaatkan pemodelan objek, contohnya untuk pembelajaran sejarah seperti itu, atau pembelajaran lain yang memang membutuhkan objek nyata yang realis. Jadi contohnya kita belajar tentang relief di candi. Jadi kita bisa datang ke lokasi, kita bisa fotogrametri tadi, kita ambil fotonya dari berbagai sudut. Nah, si objek patung atau relief itu bisa kita visualkan secara 3D, secara otomatis dengan menggunakan 3D scanning dengan Meshroom ini. Nah, ini kita bisa ambil. Jadi ada bagian-bagian yang tidak kita butuhkan, kita bisa hapus. Kita tinggal fokus objek yang kita
Jadi teknologinya adalah teknologi namanya 3D scanning fotogrametri. Ini ke depan akan banyak dibutuhkan. Jadi konten-konten untuk pengembangan seperti ini sangat dibutuhkan. Ada lagi yang mungkin belum familiar dengan 3D, bisa juga berkenalan dengan aplikasi kalau adik-adik sekalian menggunakan Windows ya, itu ada namanya Paint 3D. Paint 3D ini saya sudah buatkan course-nya juga, step by step pelatihannya. Paint 3D juga bisa dimanfaatkan bagi yang memang tidak punya basic 3D. Jadi sekarang kita semakin dimudahkan ketika ingin belajar tentang objek-objek 3 dimensi, mulai dari scanning, tinggal medianya dengan augmented reality, virtual reality maupun mixed reality, itu kedepannya kita bisa custom. Di sini saya juga beberapa kali menggunakan aplikasi Paint 3D, ini tergantung kebutuhan ya, seperti ini. Ini sangat mudah sekali. Saya yakin yang memang tidak punya basic 3D sama sekali bisa berkenalan dulu juga dengan Paint 3D. Salah satu contohnya di sini, bedanya dengan Paint yang terdahulu, di sini sudah ada objek-objek dalam bentuk 3D. Ini sangat mudah sekali. Di sini sama ada 2D shape. Nah, yang membedakan di sini adalah tidak ada 3D shape, yang mana kita bisa masukkan objek-objek 3D seperti ini. Nah, seperti ini. Ini sangat mudah sekali. Saya akan mencontohkan sekilas bagaimana saya coba mencoba untuk membuat sebuah objek hanya dalam waktu singkat. Karena di sini saya sudah punya objek organ tubuh manusia ya. Mungkin ini tema tentang sains ya. Organ tubuh manusia seperti ini. Lalu ketika saya ingin memodelkannya menjadi sebuah objek 3D, saya tinggal drag and drop. Saya masukkan ke sini, ke Paint 3D. Seperti ini. Lalu di sini ada fasilitas namanya 3D Doodle. Mulai dari tube brush, ada soft edge, dan juga ada sharp edge. Di sini kalau kita menggunakan 3D Doodle, ketika saya menggambar otomatis dirubah menjadi objek 3D. Sedangkan saya menggunakan soft edge, ketika saya membuat objek kotak seperti ini, dia akan dikonversi menjadi sebuah objek 3D seperti ini. Sedangkan sharp edge, kalau saya membuat objek seperti ini, dia akan membuat objek hard surface. Jadi dia punya ketajaman sudut seperti ini. Nah, bagaimana caranya membuat objek seperti ini hanya dalam waktu singkat? Saya tinggal manfaatkan namanya soft edge, lalu saya bisa pilih custom, pilih warna yang kira-kira hampir sama, atau kita bisa menggunakan drop eye di sini. Nah, di sini kita tinggal, istilahnya adalah kita tinggal tracing. Sama kalau mungkin sudah familiar dengan Photoshop, Corel, Illustrator, mungkin nggak akan kesulitan. Ini sangat cocok sekali yang memang baru memulai dan tidak memiliki basic sama sekali tentang 3D. Tapi kelemahannya adalah di sini tidak bisa membuat objek yang terlalu rumit seperti yang menggunakan aplikasi profesional. Contoh di sini saya tinggal tracing. Ini lebih bagus lagi kalau kita menggunakan pen tablet atau Wacom ya. Ini akan lebih cepat. Nah ini, dan otomatis dikonversi menjadi sebuah objek 3D seperti ini. Ini sangat singkat sekali, jadi kalau kita butuh berbagai macam objek, kita tinggal tentukan seperti ini. Nah ini sudah kita buat, sudah ada 3D-nya, sudah muncul seperti ini. Hanya saja kita di dalam 3D ada proses namanya modeling. Modeling ya tadi yang saya menggunakan tracing tadi itu adalah proses pemodelan. Nah, setelah pemodelan kita belajar namanya menggunakan material atau tekstur. Nah, tekstur di sini saya bisa manfaatkan yang namanya magic selection. Lalu saya pilih di sini, ini saya jadikan tekstur. Nah, si objek ini saya jadikan tekstur. Lalu saya pilih next. Di sini masih ada area yang tidak ingin saya butuhkan, dia otomatis bisa membaca. Saya tinggal remove, saya hapus area di sini. Nah, hanya bagian yang memang saya butuhkan yang akan kita buatkan sebagai tekstur. Lalu saya pilih done. Dan saya pilih menjadi make a sticker. Kita jadikan stiker. Lalu saya tinggal drag and drop
otomatis dia sudah menjadi sebuah tekstur yang menempel di objek 3D-nya. Nah, cukup mudah sekali ya. Tidak ada butuh waktu 5 menit ya. Kita sudah punya objek 3D. Bagian depan sudah ada, tapi bagian belakang saya perlu rotasi ini masih belum tertekstur. Saya tinggal pilih di sini ada namanya stiker. Saya tinggal pilih, tempelkan. Lalu saya flip horizontal. Saya masukkan, otomatis si objeknya akan masuk di sini. Teksturnya otomatis masuk di objek 3D yang kita inginkan. Nah, secara otomatis kita sudah, maaf, nah, kita sudah punya sebuah objek 3D seperti ini. Tinggal kita buat dia lebih smooth. Contohnya warna-warni di sini ya. Ada bagian tertentu yang memang kurang rapi seperti ini. Nah, seperti ini. Kita bisa gunakan brush, lalu pakai watercolor. Kita pilih warna yang mirip di sekitar sini. Lalu kita tinggal atur thickness, ketebalannya. Nah, kita bisa hapus bagian yang memang kurang smooth. Nah, seperti ini. Nah, ini sangat mudah sekali. Mungkin bagi yang pemula bisa juga berkenalan dengan aplikasi ini. Nah, ini kita bisa atur agar teksturnya lebih smooth. Nah, seperti ini. Nah, silakan bagi yang memang belum memiliki basic 3D sama sekali, tapi tetap mengikuti tadi sudah dijelaskan tentang Blender. Jadi, saya memberikan beberapa opsi yang mana nanti ke depannya memang kita bersaingnya di kreativitas ya. Jadi, tools semakin hari semakin dipermudah. Kita tinggal memanfaatkan, tadi bisa memanfaatkan yang namanya fotogrametri menggunakan Mushroom, atau menggunakan aplikasi lain di sini kita bisa manfaatkan. Yang terpenting adalah originalitas. Jadi si objek 3D-nya harus dibuat sendiri. Karena ini kan sebagai dari pembelajaran ya. Memang output penting, tapi yang terpenting lagi adalah proses. Jadi saya sarankan coba lakukan riset lagi, bisa menggunakan Mushroom. Lalu ada lagi menggunakan Paint 3D. Di sini kita bisa simpan. Ada pilihannya biasanya. Di sini kita diberi 3 pilihan, ada GLB, FBX, dan 3MF. Nah, biasanya bisa kita manfaatkan ke Blender maupun ke Unity itu adalah FBX ini. Nah, ini bisa kita pakai, kita import, dan sudah otomatis kita bisa memanfaatkannya menjadi sebuah konten 3D yang bisa dimanfaatkan untuk augmented reality, virtual reality, maupun mixed reality. Nah, itu sih sedikit dari saya. Jadi, peserta bisa memanfaatkan aplikasi apapun yang memang memudahkan untuk pembuatan. Yang terpenting kita bersaingnya adalah di kreativitas. Dan jangan lupa untuk ada nilai jual dan bisa untuk menjadi sebuah problem solving, penyelesaian masalah di sekitar, bisa dikombinasikan dengan STEAM education. Nah, itu sedikit dari saya, jadi terus belajar, semangat. Untuk materi-materi sebenarnya sudah ada semua, nanti bisa belajar dari rekaman video, atau kalau materi ini juga sudah saya buatkan juga, kalau ingin belajar tentang Paint 3D yang tadi, itu bisa juga seperti yang saya sampaikan kemarin, itu sudah ada materinya di sini. Kalau tidak salah, course-nya adalah 3D Learning Material Development. Beginner. Nah, mungkin itu sedikit review singkat dari saya tentang aplikasi terbaru apa saja yang bisa kita manfaatkan untuk membuat aplikasi augmented reality maupun VR maupun AR. Termasuk yang terbaru adalah mixed reality atau MR. Mungkin itu saja Pak Yos dari saya, nanti bisa dimanfaatkan bagi peserta untuk bisa lebih berkreasi dengan aplikasi tools terbaru seperti itu. Oke, terima kasih.
Terima kasih Mas Alvan. Ini informasi yang luar biasa. Jadi Bapak Ibu Terima guru, kasih. para siswa, ya. Terima kasih. Ini ada masukan, ada informasi baru dari Pak Alvan untuk membuat objek 3D. Kalau dari kami tadi menggunakan Blender, dari Mas Alvan ada beberapa yang bisa kita manfaatkan. Tadi yang pertama menggunakan fotogrametri, aplikasinya menggunakan Mushroom, di mana kita bisa membuat objek 3 dimensi dengan foto-foto yang kita buat. Jadi dari objek 3 dimensi, beberapa 2 dimensi, foto-fotonya bisa di-create menjadi objek 3 dimensi. Kemudian ada juga menggunakan 3D Pen dari Microsoft. Di Windows itu ada aplikasi 3D Pen yang memungkinkan kita menggunakannya baik membuat bidang-bidang matematika tertentu maupun kita bisa memanfaatkannya menjadi sebuah benda-benda yang bertekstur, ya, benda-benda yang seperti tadi dicontohkan saluran pencernaan. Bapak Ibu para siswa mungkin ada yang mau ditanyakan dulu. Semoga kami persilakan, bisa raise hand, kemudian open mic. Bapak Ibu guru, para siswa, silakan jika ada yang akan ditanyakan, bisa open mic terlebih. Raise hand, open mic. Tampaknya tidak ada yang ditanyakan, sudah pengen mencoba ya, baik itu Blender maupun fotogrametri Mushroom atau ada. Oke. Dari Mas Davin. Oke, Mas Davin silakan bisa open mic. Saya mau bertanya Pak, jadi untuk pembuatan objek kita tidak hanya mengandalkan satu software Blender, tapi boleh kombinasi dari software-software yang lain, Pak. Iya, betul sekali, Mas. Jadi bisa memanfaatkan aplikasi lainnya yang ingin menunjang pembuatan. Jadi yang lebih familiar kemana itu bisa dimanfaatkan. Jadi tidak dibatasi karena nanti ketika masuk ke industri pun juga tidak ada pembatasan. Intinya menguasai basic 3D-nya saja. Pak, terima kasih. Iya. Udah Pak, tinggal tanya jawabnya lagi. Silakan jika ada tanya jawab, ada yang ditanyakan lagi. Jadi prinsipnya dari silakan menggunakan software aplikasi apa saja dipersilakan, bebas. Jadi tidak tergantung pada satu jenis software. Monggo silakan yang akan bertanya silakan raise hand terlebih dahulu. Udah ada suara lagi tak? Berhentikan. Tampaknya tidak ada lagi yang raise hand untuk bertanya. Bapak Ibu, para siswa, alhamdulillah pertemuan kita pada hari ini telah berlangsung dengan selamat, Alhamdulillah. sehat. Semoga bermanfaat kita semuanya. Pak Alvan, terima kasih materinya Pak Alvan. Terima kasih Ya, Pak. sama-sama Pak Yos. Semoga lancar sampai akhir. Terima kasih Pak Alvan. Kita Terima kasih Pak Alvan. Bapak Ibu para siswa, demikian pembelajaran kita pada sore. Ada yang mau diteruskan dulu dari Pak Salahuddin sebentar. Sorry. Kepada para peserta dimohon untuk mute ya, mute dulu ya. Oke,
waktu kami kembalikan kepada Mas Salahuddin. Silakan Mas. Kira Mas. Baik, terima kasih Pak Yus. Oke, selanjutnya mungkin kita akan melakukan praktik ini dengan agak cepat ya, soalnya waktunya juga mepet karena untuk materi Blender ini sebenarnya membutuhkan waktu yang cukup lama juga. Oke, langsung saja selanjutnya kita akan mencoba modifier. Jadi di sini kita diberikan opsi beberapa modifier. Untuk menu modifier sendiri itu ada di ini, di icon kunci. Nah, di sini ada beberapa jenis modifier. Tapi yang biasa digunakan untuk AR adalah subdivision surface, kemudian decimate, boolean, dan screw. Oke, untuk pertama kita akan mencoba subdivision surface. Untuk subdivision surface itu artinya kita menghaluskan permukaan dari model kita. Jadi misalnya ini kan kita ada mobil yang kotak-kotak seperti ini. Nah, kita ingin menghaluskan mobil tersebut menjadi lebih baik. Oh iya. Oke, saya lanjutkan. Untuk modifier sendiri itu ada di menu ini, ada di icon kunci ini ya. Nah, di sini ada banyak modifier. Kemudian yang akan kita coba pertama adalah subdivision surface. Nah, subdivision surface ini fungsinya untuk menghaluskan model yang telah kita buat. Misalnya modelnya yang tadi kotak-kotak itu dapat menjadi lebih halus. Tapi ini hanya review saja karena kita tidak memiliki model yang sudah benar-benar jadi. Selanjutnya, kalau sudah itu bisa di apply. Apply-nya itu ada di bagian sini. Panah bawah apply. Kemudian ada modifier selanjutnya adalah decimate. Jadi decimate itu artinya mengurangi resolusi dari model tersebut. Misalnya kita akan membuat pohon low poly. Low poly itu artinya model yang resolusinya rendah. Misalkan saja nah, misalnya kita akan membuat pohon low poly seperti ini. Nah, untuk menurunkan resolusinya ini, kita dapat menggunakan decimate. Ya, di modifier, bagian generate, decimate. Kemudian ini kita bisa mengurangi rasionya. Ini resolusinya direndahkan. Kemudian kita apply. Yang ini juga.
kemudian bagian batang. Oke. Nah, ini adalah contoh dari model low poly. Untuk AR sendiri itu direkomendasikan menggunakan model low poly atau yang beresolusi rendah, karena jika menggunakan yang high poly atau high resolution itu perangkat yang digunakan untuk menjalankan AR itu akan lag, karena engine dari Vuforia sendiri itu sudah berat, ditambah dengan model yang kita buat jika high poly itu juga menambah berat dari aplikasi kita. Nah, kemudian ada Boolean. Untuk contoh Boolean sendiri, kita akan mencoba. Yuk. Oke, nah untuk Boolean sendiri kita akan mencoba seperti ini. Pilih kotaknya, kemudian pilih Boolean, kemudian pilih objek yang berpotongan. Nah, kemudian ini akan ada beberapa pilihan, yaitu intersect, union, atau difference. Nah, untuk intersect sendiri itu berarti kita memilih objek yang kita beri modifier Boolean itu akan mengikuti bentuk dari objek yang berpotongan, misalnya seperti ini. Nah, jadinya kan seperti ini. Padahal awalnya adalah ini. Jadi kita akan membuat bentuk baru dari kedua perpotongan cube dan cube ini dan silinder. Kemudian ada union. Union itu artinya kita menggabungkan objek. Nah, perbedaan dari union dan join, kalau union ini kita akan menjadikan objek itu, kalau join itu kan kita menggabungkan semua face. Nah, kalau union itu kita menggabungkan face, tapi yang berpotongan itu tidak digabungkan atau dihapus. Misalnya begini. Nah, dari sini kita bisa membuat sebuah bentuk baru dari ini dan ini. Dan bisa dilihat juga di dalamnya tidak ada bagian silinder yang ada di dalam sini, karena keduanya berpotongan atau irisan. Kemudian yang terakhir adalah screw. Untuk screw sendiri itu digunakan untuk bentuk silinder ya. Misalnya kita akan membuat pipa yang berbengkok-bengkok, itu bisa menggunakan screw. Silinder. Kemudian kita coba menggunakan modifier screw. Bagian generate screw. Nah, kita akan diberi beberapa pilihan. Ada aksis X, Y, dan Z. Misalnya kita akan memilih di suhu Y atau X. Nah, ini adalah contoh dari screw. Jadi bentuk tabung, bentuk itu
bentuk tabung yang awalnya seperti biasa ini dapat kita putar-putar atau dilipat-lipat gitu. Nah, misalnya seperti ini. Jadi seperti ini. Nah, ini kan berarti tabung tapi diputar-putar. Nah, untuk modifier, keempat modifier tadi adalah modifier yang sering digunakan untuk modeling di AR. Kemudian kita akan menuju materi selanjutnya, yaitu coloring dan texturing. Jadi coloring itu hanya memberi warna basic kepada objek. Misalnya pada kursi ini kita akan beri warna coklat. Untuk membeli warna itu ada di bagian material properties. Nah, ini sudah ada material yang sebelumnya dibuat. Kalau mau dihapus, dibuat lagi juga tidak masalah. Nah, kemudian pada bagian surface ini ada beberapa pilihan. Di antaranya yang digunakan adalah diffuse. Diffuse itu seperti pewarnaan yang tidak mengkilap, tidak glossy. Misalnya seperti kayu. Nah, itu kan berarti tidak mengkilap atau tidak glossy. Kemudian ada glass. Glass itu berarti seperti kaca ya. Kemudian glossy. Kemudian ada spekular. Kalau spekular itu mengkilat tapi sedikit seperti aluminium. Nah, untuk sekarang kita akan menggunakan diffuse. Kemudian color kita ganti menjadi coklat misalnya. Oke. Nah, kemudian kita akan mencoba lihat hasilnya. Untuk melihat hasil dari pewarnaan, kita mengubah view kita dari solid view menjadi material view. Shortcut-nya Z. Nah, kita sudah bisa melihat di sini ada kursi yang sudah kita warnai dengan coklat. Nah, selain mewarnai seluruh objek dengan warna yang sama, kita dapat mewarnai juga bagian-bagian objek tertentu dengan warna yang berbeda. Misalnya kita akan memberi warna sandaran ini, bagian ini, dengan warna biru mungkin, atau coklat muda. Oke, kita akan coba menggunakan warna coklat muda. Nah, untuk membuatnya, kita dapat menambah material. Kemudian new. Kemudian kita pilih warna yang akan digunakan. Dan ini juga di setel ke diffuse, PSDF. Colornya oke. Nah, sudah ada terbentuk, kita sudah buat material baru. Kemudian kita akan memilih face yang kita akan beli warna menjadi warna coklat muda tersebut. Nah, kita pilih ke face select, kemudian pilih bagian-bagian yang akan diubah warnanya.
Kemudian pada bagian ini kita pilih material 2 atau material baru yang kita gunakan tadi. Kemudian klik assign. Oh ya, ini menggunakan untuk mengubah warna ini kita menggunakan edit mode. Setelah itu kita keluar dari edit mode menuju objek dan bisa dilihat di sini warnanya sudah berbeda atau sudah diubah untuk bagian tertentu. Kemudian untuk coloring seperti itu, simple. Kemudian selanjutnya adalah texturing. Di texturing itu kita akan membeli tekstur dari objek yang teksturnya itu bisa berupa gambar yang kita dapatkan dari internet. Gambar tekstur yang kita dapatkan dari internet. Nah, contohnya kita akan membuat ini ya. Kita akan membuat meja ini menjadi bertekstur kayu. Jadi kita cari dulu. Cari di Google saja tekstur kayu. Untuk pencarian tekstur sendiri direkomendasikan untuk gambar yang high definition supaya saat diterapkan di model itu tidak pecah-pecah. Misalnya kita akan menggunakan tekstur ini ya. Kemudian kita kembali ke Blender. Kemudian kita untuk penerapan tekstur ini kita menggunakan caranya ada ini. Kita akan menggunakan UV image. Jadi kita membuat view baru di sini. Caranya di sini dari pojok kanan bawah bisa ditarik ya. Nah, di sini akan keluar view baru atau lembar kerja baru, lembar baru. Nah, di sini kita ubah editor type-nya menjadi UV editor. Kemudian kita buka image yang sudah kita download tadi. Bagian atas ini open. Oke. Sini sudah masuk teksturnya. Kemudian kita kembali ke ini 3D viewport kita. Kemudian kita masuk ke edit mode. Kita pilih semua semua face dengan mengeklik A, kemudian klik U untuk unwrap, dan pilih Smart UV Project. Oke. Nah, maksud dari Smart UV Project atau UV Editor ini, kita itu menentukan face. Misalkan kita menentukan face ini itu terletak pada tekstur bagian mana. Kemudian face ini teksturnya bagian mana, ini juga bagian mana. Jadi menerapkan masing-masing face pada bagian tekstur tertentu. Kemudian setelah itu kita bisa menambahkan material. Karena ini belum ada material, jadi teksturnya belum ada materialnya, jadi teksturnya tidak muncul. Jadi kita menambahkan material baru atau pakai yang sudah ada juga tidak masalah. Kemudian ini
diubah menjadi diffuse karena kita tidak ingin mejanya itu menjadi mengkilat. Kemudian pada bagian color ada titik di sebelah kiri color, di sebelah kiri color bar ya. Diklik, kemudian ini diganti image texture. Nah, kemudian kita buka image texture yang sudah kita buat, kita download tadi, yaitu tekstur kayu. Nah, dari sini kita dapat melihat di sini teksturnya sudah ada. Kemudian ini bisa diedit-edit saja. Disesuaikan dengan bentuk atau selera tekstur masing-masing. Nah, sebelumnya saya juga menjelaskan bahwa UV itu untuk menerapkan face ini terletak di tekstur sebelah mana. Nah, ini coba saya demonstrasikan. Misalnya kita pilih face ini. Nah, face ini kan terletak di tekstur bagian ini. Nah, kita coba pindah. Kontrolnya juga tetap sama seperti di 3D viewport, bisa grab. Nah, ini jika digerakkan, ini bisa mengubah tekstur yang ada di meja berdasarkan letak dari tekstur tersebut. Kemudian kita akan coba membuat warna lagi untuk pohon ya. Kita tutup ininya. Oh ya, untuk menutup sendiri ini ada bisa dilihat di pojok viewport ini, bisa digeser ke kanan. Kemudian ini tadi di edit mode, kita kembali ke object mode. Dan kita akan coba menambah warna dari pohon low poly. Untuk objek-objek low poly sendiri itu lebih baik menggunakan warna, karena kalau menggunakan tekstur itu terlihat tidak cocok. Sekarang kita akan memberi ini warna coklat. Kemudian untuk daun-daunnya kita beri warna hijau. Seperti ini jadinya. Untuk materi hari ini yaitu modeling dan coloring serta texturing, kira-kira segini. Apakah ada yang ingin ditanyakan sampai sejauh ini? Oke, sepertinya tidak ada yang ditanyakan. Baik, untuk sekarang saya kembalikan kepada Pak Dostiharto. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Mas Salahuddin telah memberikan materi pada siang dan sore hari ini.
Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu para siswa? Oke, jika tidak ada, mungkin pertemuan kali ini kita cukupkan sampai sekian. Terima kasih Pak Alvan, tadi sudah memberikan materi yang baru. Terima kasih Pak Salahuddin, Mas Salahuddin, materinya menarik untuk kita coba lagi nanti. Bapak Ibu para siswa, pertama kali mohon nanti bagi Bapak Ibu yang merekamkan nanti bisa bantu kami untuk share ya, karena beberapa terputus di tempat kami. Kalau ada Bapak Ibu yang merekamkan, sangat membantu kita semuanya untuk nanti bisa kita share bersama di grup kita. Bapak Ibu para siswa, demikian pertemuan kita pada kali ini, siang dan hari ini. Insya Allah besok hari Rabu kita lanjutkan kembali pada materi yang lain. Kami sebagai tuan rumah mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Kegiatan kali ini kita tutup bersama dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Sampai jumpa. Tetap sehat, tetap semangat, tetap berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.